Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih setia. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menuntun perjalanan iman kita setiap hari. Bahkan Tuhan juga yang memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, sebab Dialah penyelamat kita dan Dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Setiap
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dialah Tuhan yang maha kuasa, Raja segala raja. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, serukan namanya. Raja segala raja.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 123 ayat 1 sampai dengan 4. Nyanyian Siarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para abdi laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata abdi perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, sesembahan kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, ya Tuhan, tiap jam. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa memohon berkat dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan pembacaan firman-Mu, tiba waktunya sekarang kami akan mendengar untuk merenungkannya. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa menangkap pesan firman Tuhan pada hari ini, dan firman itu akan menjadi tuntunan pedoman dalam kami berperilaku hidup sebagai orang beriman. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat-Mu tercurah melalui pewartaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang kita baca dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita akan merenungkannya di bawah tema Kejarlah Kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada Timotius, yang mana dia sendiri adalah seorang asisten gembala, asistennya Rasul Paulus itu sendiri, yang berada di kota Efesus. Dan surat ini adalah sebuah surat yang berisi tentang petunjuk, tentang nasihat yang disampaikan oleh seorang pelayan Tuhan senior, yaitu Paulus, kepada juniornya yaitu Timotius sebagai seorang gembala sidang yang baru yang bertugas melayani di gereja yang ada di kota Efesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menarik dalam surat ini karena surat ini berisi tentang petunjuk bagaimana caranya sebagai seorang gembala yang baru dan yang masih muda ditugaskan di tengah-tengah pengembalaan gereja yang berada di tengah-tengah kota yang sedang bertumbuh dan sedang berkembang. Kota Efesus adalah sebuah kota perdagangan, kota pelabuhan yang sangat ramai, yang pada zaman itu menjadi salah satu kota strategis di wilayah Asia. Kota Efesus yang disebut sebagai kota pelabuhan ini menjadi tempat perputaran uang yang sangat besar karena para pedagang dari berbagai kota, dari berbagai pulau dan bahkan bagi berbagai negara melakukan transaksi berdagang melalui kota Efesus ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa di kota yang sedang bertumbuh dan berkembang ini ada sebuah gereja dengan umat yang digembalakan oleh Paulus dan juga oleh Timotius ini. Dan oleh karena itu surat ini berisi tentang petunjuk tentang bagaimana layaknya seorang gembala yang masih muda memimpin sebuah gereja menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dalam kota itu. Dan tantangan-tantangan yang ada itu sesungguhnya sangat berat bagi seorang Timotius yang masih sangat muda. Sehingga memerlukan sebuah petunjuk, sebuah nasihat, sebuah arahan, sebuah panduan supaya Timotius mampu menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang gembala sidang. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di situ? Karena gereja yang dipimpin oleh Timotius ini sedang menghadapi dua tantangan besar. Tantangan yang pertama adalah munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran dalam Injil palsu yang berbeda dengan ajaran yang selama ini sudah diajarkan dan ditanamkan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di kota Efesus ini. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh seorang gembala muda yang namanya Timotius ini. Itu dari satu sisi. Masih ada tantangan besar lain yang harus dihadapi oleh seorang Timotius, yaitu tentang maraknya kehidupan duniawi, terutama dalam perilaku umat Tuhan yang turut serta bersama-sama dengan orang-orang di Efesus dalam mengejar materi. Karena kekayaan duniawi menjadi salah satu tema besar di kalangan kota Efesus, karena ini adalah kota yang sedang bertumbuh. Dan itu sebabnya di sana ada persaingan perdagangan yang begitu ketat, dan oleh karena itu tidak sedikit orang terjerumus dalam rangka mengejar kekayaan materi dengan cara-cara yang kotor, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu surat ini menjadi sangat penting, surat pengembalaan yang ditulis oleh Paulus kepada juniornya yaitu Timotius. Dan salah satunya yang kita akan bahas dalam tema kita. Dan oleh karena itu perlu saya ulang sekali lagi, firman itu berkata begini, "Tetapi engkau hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Paulus mengatakan dan memberikan panggilan yang sangat khusus kepada Timotius, yaitu sebagai manusia Tuhan. Ini tidak berarti menyamakan Timotius seperti layaknya Tuhan, tetapi ini sebuah sanjungan, sebuah motivasi bahwa Timotius mampu menjadi seorang yang benar, seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang suci di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Dan oleh karena itu nasihatnya jelas, supaya menjauhi semua yang duniawi, supaya itu tidak mencemarkan kehidupan sang gembala muda yaitu Timotius. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kejarlah kesetiaan. Lalu apa relevansinya, apa tujuannya, atau apa pentingnya mengejar kesetiaan dalam ranah kehidupan kita di saat sekarang ini? Ya, apa hebatnya sebuah kesetiaan dibanding dengan nilai-nilai moral yang lain? Bukankah kesetiaan itu hanya merupakan salah satu kebaikan dari perilaku seorang yang beriman? Tetapi mengapa kita mesti harus mengejarnya? Tetapi mengapa kita harus mendapatkannya dan memiliki perilaku yang setia? Nah, pertanyaan ini akan membawa kita kepada pemahaman secara mendasar tentang pentingnya kita memahami ayat yang sudah kita baca tadi. Kejarlah kesetiaan berarti yang pertama kita mesti harus hidup menjauhi keinginan yang duniawi. Itu maksud yang pertama. Kenapa demikian? Karena pasal 6 dari surat 1 Timotius ini Bapak Ibu, ini secara khusus sedang membahas tentang bahayanya orang-orang yang punya perilaku mengejar uang. Ya. Di ayat yang ke-10 dari pasal 6 ini di sana dikatakan bahwa karena uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan Paulus khawatir bahwa perilaku mengejar uang dengan perilaku dan cara-cara yang kotor itu bisa merasuki kehidupan umat Tuhan, anggota gereja di Efesus. Memang masyarakat Efesus adalah masyarakat yang rajin bekerja dengan giat demi untuk mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi. Karena kita tahu Efesus adalah kota perdagangan, kita bisa membayangkan betapa sibuknya orang-orang yang tinggal di kota ini dalam rangka mencari rezeki, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan oleh karena itu perilaku-perilaku kotor, perilaku-perilaku yang menyimpang, tentu itu marak dalam kehidupan di masyarakat Efesus. Paulus khawatir bahwa perilaku yang seperti ini mempengaruhi kehidupan orang-orang beriman, anggota gereja di kota Efesus. Oleh karena itu dia menegaskan dengan kata-kata yang sangat jelas, apalagi kalau kita membaca di surat yang kedua, yaitu di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang, budaknya uang. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena uang bisa mengubah perangai dan perilaku setiap manusia. Kita bisa menyaksikan dalam peristiwa-peristiwa di sekitar masyarakat kita. Orang bisa saling membunuh hanya karena berebut uang. Hanya dalam uang yang tidak seberapa jumlahnya orang bisa saling menyakiti. Bahkan itu tidak tergantung pada siapa dengan siapa. Bahkan dengan anggota keluarga pun kadang dengan saudara sekandung pun orang bisa berantem bahkan bisa saling mencelakai hanya gara-gara berebut uang. Itu sebenarnya kesimpulan yang dicanangkan oleh Paulus ini menjadi sangat benar. Bahwa karena mencintai uang yang berlebihan, itu akan menyeret seseorang ke dalam perilaku kejahatan yang membawa manusia jatuh di dalam perbuatan yang berdosa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius ini, agar supaya Timotius tidak tersesat dalam hal mengejar yang namanya uang. Tentu saja hidup membutuhkan uang. Ya. Biaya hidup ini membutuhkan uang. Biaya pelayanan juga membutuhkan uang. Tetapi sekali lagi, uang bukan segala-galanya. Dan ketika seseorang salah menempatkan prioritas di dalam kehidupannya, menaruh uang menjadi segala-galanya, maka di situ orang itu tidak jauh dari yang namanya kejahatan dan perilaku yang menyimpang. Paulus sangat menyayangi umat yang ada di Efesus. Dan oleh karena itu penggembalaan yang diserahkan kepada Timotius ini, Paulus masih turut menjaganya dengan memberikan surat nasihat penggembalaan agar umat yang digembalakan oleh Timotius ini tetap hidup di dalam kerangka iman yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hidup menjauhi semua keinginan duniawi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa peran pentingnya kita mengejar kesetiaan itu? Mengejar kesetiaan berarti harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Apa yang menjadi standar Tuhan? Tentu
Tuhan punya standar yang berbeda dengan standar moral yang ada di dalam dunia ini. Standar Tuhan adalah kesucian. Karena hakikatnya Tuhan itu adalah suci. Tuhan adalah maha suci. Dan oleh karena itu perilaku, perbuatan, semua tindakan Tuhan dikerjakan dan dilakukan semua dalam rangka menyatakan kesuciannya ke tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau standarnya Tuhan adalah standar yang tentang kekudusan, maka umat Tuhan yang menjadi pengikutnya tentu harus belajar menerapkan standar moralnya Tuhan, yaitu hidup di dalam kesucian. Dan oleh karena itu surat Ibrani pasal 12 ayat 14 di sana mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi dua hal ini menjadi sangat penting. Hidup bisa berdamai dengan semua orang dan mencari, mengejar, menampilkan perilaku kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Itu adalah modal dasar iman kita. Karena dikatakan firman ini bahwa tanpa dengan kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena pada hakikatnya Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Kita ingat kisah Musa di dalam kitab Keluaran. Ketika pertama kalinya Musa bertemu dengan Tuhan pada saat dia sedang mengembalakan kambing dombanya di padang gurun itu. Tiba-tiba dia melihat semak belukar yang terbakar oleh api namun tidak menghanguskannya. Ketika ia mencoba ingin melihat dan mendekat, tiba-tiba ia mendengar suara yang berbicara, "Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus, tempat yang suci." Sehingga Musa ketika harus datang untuk bertemu dengan Tuhan, harus dalam kesucian. Ketika Musa ingin menjumpai Tuhan, maka ia harus menanggalkan semua kenajisannya. Ia harus melepaskan semua kenajisan dan dosa-dosanya. Karena Tuhan pada hakikatnya adalah suci dan kudus. Tuhan hanya bisa dijumpai dalam kesucian dan di dalam kekudusan itu. Dan inilah standarnya moral Tuhan. Tuhan adalah suci, maka kita sebagai umatnya harus belajar hidup dalam kekudusan. Juga hidup dalam perdamaian. Karena dikatakan hiduplah damai dengan semua orang. Artinya kehadiran kita di komunitas masyarakat apapun, supaya kita tidak menjadi halangan dan batu sandungan bagi orang lain. Melainkan kehadiran kita, selain memancarkan nilai-nilai kekudusan, kehadiran kita pun juga menjadi sumber inspirasi untuk terciptanya sebuah suasana perdamaian. Jangan sampai sebaliknya, sebagai orang beriman ketika kita hadir dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, justru orang lain akan menghindar, menjauhkan diri dari kita, karena mereka menganggap kita tidak suci dan kita tidak layak menjadi bagian dari mereka. Setidaknya kita harus bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan suasana damai. Ketika kita berjumpa dengan orang yang sedang sedih, setidaknya kita bisa memberikan aura penghiburan kepada mereka. Ketika kita berjumpa dengan orang yang sedang mengalami putus asa, setidaknya orang itu akan menjadi semangat ketika ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang yang barusan mengalami kegagalan, seharusnya kita menjadi orang yang bisa menumbuhkan rasa semangat, gairah hidup lagi bagi teman atau orang lain yang sedang mengalami kegagalan itu. Atau kalau kita sedang berjumpa dengan orang yang mengalami jalan buntu dalam kehidupannya, setidaknya kita bisa memberikan inspirasi bahwa hidup memang harus menghadapi kesulitan, tetapi tidak membuat kita harus putus harapan. Karena Tuhan masih bisa menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik buat kita semuanya. Hiduplah sesuai dengan standarnya Tuhan. Tuhan adalah suci, Tuhan adalah inspirasi bagi tercipta sebuah suasana damai dimanapun kita berada. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kejarlah kesetiaan. Alasan apa untuk kita bisa mengejar kesetiaan? Dengan mengejar kesetiaan berarti kita harus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kehidupan yang dicirikan dengan sebuah perilaku taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi panduan dan pedoman dalam seluruh perilaku hidup kita.
orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dicirikan dengan orang itu hidup mentaati firman Tuhan. Kitab suci kita memberikan contoh-contoh konkret tentang tokoh-tokoh orang beriman yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya misalnya kita sebut saja Abraham. Kita tahu Abraham pada akhirnya mendapat sebuah predikat yang sangat membanggakan, yaitu sebagai bapaknya orang yang beriman. Mengapa bisa sampai dia disebut sebagai bapaknya orang beriman? Karena dia punya ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita tahu kalau membaca dalam kitab Kejadian di pasal 12, ketika itu Abraham masih muda. Ia menikmati semua kemewahan, kenyamanan, kebahagiaan bersama dengan keluarga besarnya di kampung halamannya. Tetapi tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham yang berkata, pergilah. Ya. Tuhan sedang menuntun kepada satu tempat tujuan yang Abraham sendiri tidak pernah tahu itu. Dia hanya mendengar perkataan itu, tetapi yang luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Abraham bukan mempertanyakan ulang mau kemana. Tetapi Abraham mentaati firman itu. Dia pamit dengan keluarganya, dia membawa keluarganya sendiri, meninggalkan keluarga besarnya, meninggalkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya, bahkan meninggalkan kampung halamannya, menuju tanah perantauan yang sebenarnya dia sendiri belum tahu. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah pasti rancangan yang baik. Dan Abraham taat kepada firman Tuhan itu. Di kitab suci masih ada contoh-contoh yang lain, misalnya Raja Daud. Ya. Memang pada akhirnya kerajaan Daud memang runtuh setelah Salomo, kemudian terpecah menjadi dua, kerajaan Israel utara dan selatan. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 8, Tuhan sedang berfirman kepada Yerobeam, salah satu pemimpin atau raja di Israel di sebelah utara. Firman itu berkata demikian, bahwa aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, maksudnya kepada Yerobeam. Tetapi engkau tidak seperti abdiku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Ya. Tidak ada orang yang seperti Daud, kata firman Tuhan. Apalagi dibandingkan dengan Yerobeam. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang seperti Daud dalam hal mentaati segala perintah firman Tuhan. Daud adalah salah satu contoh pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan berjanji mengokohkan keluarga dan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Karena ketaatan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hidup yang seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan yang ada di Efesus, yang digembalakan oleh Timotius tadi. Juga tentu berlaku kepada kita semua yang hidup di zaman modern sekarang ini. Tentu kita dihimbau juga untuk bisa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan juga ditandai dengan sikap pertobatan yang nyata. Yaitu meninggalkan semua perilaku dosa-dosa kita. Membuang jauh-jauh semua perilaku yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan menjalin relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan. Melalui semuanya itu kita sedang belajar membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan, supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengejar kesetiaan berarti pula kita sedang mengejar bagaimana kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa tujuan dan kita mengejar kesetiaan itu? Artinya adalah bahwa kita mesti harus hidup mengalami pertumbuhan secara rohani. Mengalami proses menjadi dewasa secara rohani. Dan bahkan target kita adalah hidup yang menyerupai dengan Tuhan Yesus Kristus hidup. Tuhan Yesus hidup dalam kesetiaan sampai akhirnya. Ya. Ini adalah contoh konkret yang menjadi teladan kita. Tuhan Yesus setia kepada Bapa. Dan bahkan dia menerima semua tanggung jawabnya sebagai seorang Mesias yang harus lahir ke tengah-tengah dunia menjadi manusia, menderita, disalib dan mati, kemudian dikuburkan. Yang kemudian pada hari ketiga bangkit dari kematian. Itu semua adalah sebuah bentuk proses ketaatan
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena dia taat kepada Bapanya. Dan dari situlah Kristus berhasil dan patut menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang juga dalam proses menuju pertumbuhan ke sana. Ya. Hidup yang mencoba menghayati bagaimana Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Ia tidak mengejar materi, dia tidak memburu uang, karena tentu Tuhan mengerti bahwa uang adalah bagian dari akar yang menyebabkan seseorang jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya hidup bertumbuh dalam rohani, berupaya untuk menjadi seperti Kristus, itu berarti kebalikan dari orang-orang yang hidup mencari dan menempatkan uang menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terhadap umat Tuhan yang ada di Efesus. Hidup yang bertumbuh berarti harus mengalami proses untuk bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Dalam pengertian ini kalau kita membaca dalam Filipi pasal 3 ayat 10, supaya kita mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dari sana kita bisa memberikan buah-buah rohani yang muncul lewat perilaku kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sekarang ini kita hidup di tengah-tengah kota seperti yang ada di Efesus ini. Kota perdagangan yang sedang bertumbuh, di sana ada pertukaran budaya, ada berbagai macam persaingan bisnis, ada bahkan persaingan kekuasaan untuk saling mendominasi satu dengan yang lain. Di situ muncul keserakahan, di situ muncul dominasi, di situ muncul perilaku-perilaku yang menyimpang demi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun secara kolektivitas. Tetapi sekali lagi, bukan itu tujuan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bukan itu tujuan kita dipanggil di kota di mana kita tinggal sekarang ini, tetapi kita dipanggil supaya kita mengejar kesetiaan. Karena di dalam kesetiaan itu artinya kita mesti harus hidup menjauhi keinginan duniawi, hidup yang sesuai dengan standarnya Tuhan, hidup yang berkenan bagi Tuhan atau taat terhadap firman-Nya, dan tentu saja hidup yang bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, yaitu menjadi seperti Kristus telah hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya pesan firman Tuhan pada hari ini menginspirasi, menguatkan, dan menolong kita untuk menjadi umat Tuhan yang senantiasa mengejar kesetiaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, boleh merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus memberi kami pengertian, kemampuan untuk menangkap pesan ini, mengaplikasikan dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tidak terjebak ke dalam sikap dan perilaku, memburu kesenangan duniawi, mengejar uang. Karena kami tahu bahwa di balik cinta akan uang itu, sesungguhnya perilaku jahat telah membuai dan mempengaruhi serta menguasai kehidupan umat manusia. Maka kiranya Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami, mengendalikan diri kami, supaya kami fokus untuk bisa mengejar kesetiaan. Di dalam kesetiaan itulah kami bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Dan hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdi-Mu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun.
Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan, buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada. Gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar. Untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani. Di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan. Supaya kami, keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan. Bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya. Sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka. Supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan. Dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini. Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini. Bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin serta berkati sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai Tuhan berikan kedamaian bagi mereka supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Mika pasal 6 ayat 8 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan darimu.
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan-Mu? Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
and unto you we lift our voice and praise. You're the Lamb